Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marit Senida Fadilah, NPM 171 tutor 14 grup C. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Maritza yang sedang berjaga di klinik pada pagi ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Tita. Oke, baik Ibu, saya izin sambil menulis ya, Bu. Silahkan. Baik, Ibu Tita, untuk umurnya berapa, Bu? 41. 41 tahun. Untuk pekerjaan, mohon maaf apa ya, Bu? Ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Sudah. Untuk anaknya Ibu ada berapa? 2 orang. Oke. Baik Ibu, kali ini ada keluhan apa ya, Bu? Ya nih, Dok, ada benjolan di payudara sebelah kanan. Oke. Ada benjolan di payudara sebelah kanan ya. Hmm. Untuk besarnya sekarang segimana, Bu? Sekarang tuh sebesar biji salak. Biji salak. Kalau misalnya sebelumnya besarnya dari kapan? Ada 3 bulan yang lalu tuh sebesar kelereng. Kelereng. Jadi ada pembesaran gitu ya, Bu? Hmm. Oke, apakah ada nyeri dari benjolan tersebut? Ada sih. Ada. Nyerinya segimana, Bu? Misal 0 sampai 10. Paling 4. 4 gitu ya. Apakah dari payudara Ibu ada cairan yang keluar gitu, Bu? Nggak ada. Kalau retraksi, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Apakah ada perubahan pada warna kulit? Nggak ada. Nggak ada. Untuk teksturnya, Ibu, apakah Ada. seperti apa? Ada seperti kulit jeruk. Oh, oke. Kalau misalnya benjolannya kan tadi di payudara kanan, apakah ada benjolan juga di ketiak? Nggak ada. Nggak ada ya. Apakah ada benjolan juga di daerah tubuh bagian lain? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, baik. Jadi kali ini saya akan menanyakan hal yang lain ya, Bu. Ibu masih ingat tidak pertama kali Ibu melahirkan ini usianya berapa? Usia 28 tahun. 28 tahun. Apakah sebelumnya Ibu pernah menyusui? Pernah. Pernah. Kalau sekarang apakah sedang menyusui? Tidak. Oh, tidak. Oke, Ibu masih ingat tidak pertama kali Ibu menstruasi ini usianya berapa? Usia 14 tahun. Oke, 14 tahun. Apakah sekarang Ibu sudah menopause? Tidak. Tidak ya. Apakah Ibu menggunakan alat kontrasepsi, Bu? Menggunakan Kalau boleh tahu apa ya, Bu? IUD. IUD. Oke, sebelumnya apakah di keluarga Ibu ada yang mempunyai kanker payudara ataupun kanker jenis lain, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, apakah ada nyeri Ibu di selain dari benjolan, Ibu? Nggak ada. Kalau nyeri tulang gitu? Enggak. Kalau batuk yang berkepanjangan? Nggak ada. Sesak napas, Bu? Enggak. Kalau sakit kepala yang hebat hingga muntah, Bu? Belum pernah. Oke. Oke, jadi apakah ada yang ingin ditambahkan kembali, Bu, untuk informasinya? Oh, dok, cukup itu aja. Cukup ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu, di mana nanti untuk memastikan diagnosis maupun gejala-gejala yang Ibu rasa. Nanti Ibu akan diminta oleh saya membuka bra ataupun bajunya, di mana nanti mungkin akan sedikit tidak nyaman, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya, Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dok. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, dok. Baik, Bu, bisa langsung ke meja pemeriksaan ya, Bu? Iya. Makasih, dok. Pastikan bahwa lingkungan sekitar pasien sudah tenang dan cukup nyaman bagi pasien, serta pasien sudah mendapatkan privasi yang cukup. Kemudian pastikan pencahayaan di dalam ruangan juga sudah cukup sehingga pemeriksaan bisa dilakukan dengan baik nantinya. Kemudian tidak lupa untuk menggunakan hand glove seperti ini. Lalu kita meminta kepada pasien untuk membuka bajunya maupun bra-nya. Punten Ibu, untuk sekarang Ibu bisa membuka baju maupun bra-nya ya, Bu. Punten pisan, Bu. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya pemeriksaan pertama yang kita bisa lakukan yaitu pemeriksaan dari status general dari pasien, meliputi tinggi badan, berat badan, tanda-tanda vital, dan juga pemeriksaan secara menyeluruh dari kepala hingga kaki pasien. Pertama, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu dari kedua payudara pasien dan meminta pasien untuk duduk dengan kedua tangan berada di sisi tubuh pasien dan untuk pemeriksa berada di hadapan pasien. Lalu kita inspeksi dengan melihat ukuran, kesimetrisan kontur dari kedua payudara. Normalnya memang kedua payudara memiliki ukuran yang tidak terlalu sama persis dan tidak terlalu simetris, namun memang tidak terlalu berbeda jauh juga antara payudara kanan maupun yang kiri. Lalu kita lihat tekstur kulit payudara. Nah ya, lalu kita lihat apakah adanya penebalan ataupun edema pada kulit payudara yang dapat menyebabkan adanya penampilan seperti kulit jeruk atau body orange. Lalu kita lihat juga apakah adanya diskolorisasi ataupun terjadinya perubahan warna, eritema, ulcerasi ataupun lesi-lesi
lainnya. Lalu kita juga lihat apakah adanya retraksi pada payudara atau biasa disebut sebagai dimpling, yaitu bagian dari payudara yang seperti tertarik ke dalam payudara. Selanjutnya kita lihat daerah nipple atau puting. Kita lihat apakah adanya retraksi atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah adanya erosi, krusta, ataupun cairan ataupun discharge yang keluar dari daerah puting payudara. Kemudian setelah itu kita minta pasien untuk bisa mengangkat kedua tangannya ke atas kepala seperti ini. Selanjutnya kita mengecek bagian bawah dari payudara untuk melihat apakah adanya kelainan atau tidak. Lalu kan kita meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya ya ke atas. Lalu kita lihat juga apakah payudara itu ikut bergerak ke atas atau tetap terfiksasi pada posisinya. Emang normalnya ketika kedua tangan ditarik ke atas gitu, diangkat ke atas, payudara itu ikut bergerak gitu. Kemudian selanjutnya kita mengecek apakah adanya pembesaran dari kelenjar getah bening ataupun KGB, utamanya itu di daerah supraklavikular yang letaknya itu di atas dari tulang selangka dan juga di area aksila ataupun ketiak. Untuk daerah supraklavikular ini kita cek ya pastinya yang kanan maupun yang kiri, kita palpasi saja menggunakan jari pastinya untuk melihat apakah adanya pembesaran dari kelenjar getah bening atau tidak. Seperti itu. Lalu untuk di daerah aksila memang ini ada pemeriksaan yang secara khusus di mana kita pastinya untuk mengetahui apakah adanya pembesaran dari kelenjar getah bening di daerah aksila ataupun tidak. Di mana kita misal untuk mengecek pertama kali kita di daerah aksila kanan. Untuk aksila kanan pasien kita cek dengan menggunakan tangan kanan kita seperti ini. Di mana nanti tangan kanan pasien memegang tangan kita seperti ini, seperti menggenggam tangan atau berjabat tangan, dan nanti tangan kiri kita ini meriksa daerah aksila seperti ini. Kita palpasi, kita cek apakah ada benjolan atau tidak, lalu kita lakukan di sisi kiri dari pasien. Berarti menggunakan tangan kiri dari kita, nanti tangan kiri pasien menggenggam seperti ini, lalu kita cek. Begitu juga sebaliknya. Lalu misalnya ditemukan pembesaran kelenjar getah bening, tentunya harus kita catat jumlah, lokasi, konsistensi, ukuran, mobilitas, atau adanya nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya, kita akan lakukan palpasi pada pasien. Kita minta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan dan kita sebagai pemeriksa berdiri di kanan pasien. Lalu untuk setiap sisi payudara yang kita periksa, maka tangan dari sisi tersebut akan kita minta kepada pasien untuk ditekuk dan diletakkan di belakang kepala dari pasien. Sebagai contohnya, misal kita meriksa bagian payudara kanan pasien, berarti nanti kita akan meminta pasien di mana tangan kanan pasien ditekuk dan diletakkan di belakang tangan pasien untuk mempermudah proses pemeriksaan. Setelah itu, untuk bagian payudara yang masih belum diperiksa, kita bisa tutup dengan kain ataupun penutup lainnya untuk menjaga kenyamanan maupun privasi dari pasien. Setelah itu, kita bisa mulai palpasi payudara pasien menggunakan telapak dari ketiga jari. Biasanya dimulai dari sisi payudara yang normal ataupun tidak ada keluhan. Di sini yang tidak ada keluhannya ini yang payudara kiri, sedangkan yang keluhan itu di payudara yang kanan. Bisa menggunakan beberapa metode, bisa secara vertikal ataupun sirkular. Kalau misalnya secara vertikal, dimulai dari fossa axillaris atau bagian dekat dengan ketiak seperti ini. Lalu nanti kita turun ke bawah, lalu naik ke atas, lalu naik dan turun seperti itu. Nanti dilakukan juga di sisi sebelahnya. Bisa juga dengan metode secara sirkular, di mana dimulai dari puting terlebih dahulu seperti ini, lalu arahnya itu keluar mengikuti arah jarum jam. Atau sebaliknya, misal dari luar menuju ke arah dalam atau ke area puting. Setelah itu untuk batasan dari palpasi ini sesuai dengan margin dari payudara. Untuk secara vertikal, batasannya ini mulai dari bawah clavikula atau infraclavicular part hingga mencapai batasan dari bra. Secara horizontal, ini mulai dari sternum hingga mid axillary line seperti itu. Jadi ini batasan-batasan untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian dalam proses palpasi, pastinya tujuannya untuk melihat apakah adanya benjolan ataupun penebalan di daerah payudara.
Apabila saat melakukan palpasi terlihat adanya suatu benjolan, maka tentunya harus kita nilai juga. Kita ukur lokasinya, jumlahnya, ukur secara tinggi menggunakan kaliber, lalu konsistensinya seperti apa, apakah padat ataupun cair, ataupun lunak ataupun sistik. Kemudian kita cek juga permukaan dari benjolan tersebut itu seperti apa, lalu bentuknya, batasan tumornya jelas atau tidak, mobilitasnya, apakah dia terfiksasi ataupun tidak. Lalu kita juga lihat apakah ketika kita lakukan palpasi pada daerah payudara pasien merasakan nyeri tekan ataupun tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di daerah nipple ataupun puting. Kita palpasi secara gentle menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Bisa kita tekan payudara secara lembut ya pastinya, nanti payudara kanan maupun kiri. Dan kita lihat apakah ada cairan ataupun discharge yang keluar. Selain itu bisa juga menggunakan jari telunjuk ataupun jari tengah dari kedua tangan. Kemudian kita tekan daerah putingnya. Nanti kita lihat apakah ada discharge ataupun cairan yang keluar dari puting. Lalu kalau misalnya ada discharge ataupun cairan yang keluar, harus kita ukur. Kita catat jumlahnya, warnanya, dan juga konsistensinya seperti itu. Dan tentunya tidak lupa untuk melakukan pemeriksaan juga pada axillary tail dari payudara, yaitu terletak di upper outer quadrant dari payudara kanan maupun kiri ya. Kita cek juga pastinya axillary tail dari payudara. Kemudian kita meminta pasien untuk duduk dan kedua tangan berada di sisi tubuh pasien. Lalu lakukan pemeriksaan terhadap kelenjar getah bening, yaitu apakah adanya pembesaran kelenjar getah bening atau KGB atau tidak. Yang pastinya di daerah clavikular. Ini nanti kita cek di daerah atas dari tulang selangka atau supraklavikular dan di bawah daerah tulang selangka atau infraklavikular menggunakan palpasi. Seperti ini, apakah ada KGB ataupun tidak. Selanjutnya untuk mengecek juga untuk KGB di daerah aksila. Ini seperti pemeriksaan di awal tadi. Jadi untuk pemeriksaan ini bisa dilakukan di tahap awal. Dimana saya ulangi lagi secara ringkas. Nanti tangan kanan dari pemeriksa memegang tangan kanan pasien seperti ini, dan nanti tangan kanan pasien seperti memegang tangan kita dan seperti berjabat tangan, dan nanti tangan kiri kita memeriksa aksila dari pasien apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau KGB atau tidak, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kita juga jangan lupa untuk catat ukuran, jumlah, konsistensi, mobilitas, nyeri tekan atau tidak dari kelenjar getah bening yang sudah diperiksa. Maka setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, kita sampaikan kesimpulan maupun hasil pemeriksaan dan juga rencana ke depannya. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Baju serta branya Ibu bisa dipakai kembali. Terima kasih Bu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi memang betul ya Bu ada benjolan di payudara kanan, tepatnya di sisi luar bagian atas dari payudara kanan Ibu, besarnya kurang lebih 2 cm ya Bu, sehingga untuk tindakan selanjutnya saya akan berikan surat rujukan untuk Ibu pergi ke rumah sakit agar nanti bisa diberikan tindakan maupun pemeriksaan yang lebih lanjut. Sebenarnya untuk pemeriksaan payudara sendiri seperti pemeriksaan tadi itu bisa dilakukan Bu secara mandiri di rumah, dilakukan setiap bulan pastinya tepatnya seminggu setelah menstruasi. Untuk pemeriksaan memang cukup sederhana ya Bu, Ibu hanya membutuhkan cermin yang besar, nanti dihadapkan di hadapan Ibu, jadi Ibu bisa melihat kedua payudara Ibu secara jelas. Ibu bisa berdiri di depan cermin tersebut, tangannya bisa diletakkan di pinggang ya Bu, seperti ini. Lalu setelah itu kemudian Ibu bisa melihat ukuran, kesimetrisan dari kedua payudara, dan memang normalnya tidak harus simetris ataupun ukurannya sama persis ya Bu. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara kedua payudara. Lalu Ibu juga bisa melihat bagian kulit dari payudara, pastinya apakah ada benjolan atau tidak, ada tarikan atau tidak, apakah ada kondisi abnormal lainnya ya Bu. Kalau misalnya ada, lebih baik Ibu bisa segera diperiksakan ya Bu ke dokter. Sama seperti tadi, Ibu juga bisa mengangkat kedua tangan Ibu ke atas ya seperti tadi, seperti ini. Nanti ke atas kepala Ibu ya Bu, untuk melihat apakah kedua payudara Ibu ada pergerakan ke atas atau hanya tetap diam di tempat, atau seperti ada tahanan gitu ya Bu. Kalau misalnya ada, lebih baik Ibu juga segera diperiksakan ya Bu.
Lalu untuk perabaan sendiri ya Bu, sama seperti tadi, menggunakan 3 jari seperti ini, bisa secara melingkar, misalnya dari daerah puting lalu keluar, atau misalnya naik turun dari daerah ketiak ke daerah bagian dalam ya Bu. Seperti itu, intinya seluruh payudara dari kedua payudara ibu kanan maupun kiri harus teraba ya Bu dengan jari. Kemudian ketika saat meraba, apakah ada benjolan ataupun massa ataupun tidak, kalau misalnya ada pastinya segera diperiksakan ya Bu. Dan jangan lupa ya Bu untuk periksakan bagian puting ya Bu, bagian nipel, fungsinya untuk mengetahui misalnya seperti tadi ya Bu, menggunakan jari tunjuk maupun ibu jari lalu tekan di daerah puting seperti ini ya Bu secara lembut. Nanti ibu bisa lihat apakah ada cairan yang tidak normal keluar dari puting ibu atau tidak, kecuali ASI ya Bu. Kalau ASI kan normal ya Bu. Jangan lupa ya Bu untuk periksa di bagian tulang selangka ya Bu. Di daerah sini, tulang selangka ini bisa di daerah atasnya dari tulang selangka ataupun di bawah daerah tulang selangka untuk memeriksa apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau ada suatu benjolan ya Bu. Selain itu juga jangan lupa diperiksa di daerah bagian ketiak Bu. Yang tadi sudah dijelaskan juga, raba juga apakah ada pembesaran ataupun benjolan di daerah ketiak. Jika ada, pastinya ibu lebih baik untuk periksakan ya Bu ke dokter. Kurang lebih seperti itu ya Bu untuk pemeriksaan payudara secara mandiri di rumah. Jangan lupa setiap bulan setelah menstruasi, tepatnya itu 1 minggu setelah menstruasi ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Oke, baik, tidak ada ya Bu, sudah mengerti ya Bu? Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya, lepaskan hand glove. Lalu kita cuci tangan dengan 6 langkah yang baik dan benar dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun lalu keringkan.